kabarnya hari ini? Masih sehat di rumah aja? Alhamdulillah ya kalau masih sehat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dengan Kak Perdana. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama kelas 4 yang berjudul Pengalaman, Sikap Toleransi, dan Kerjasama. Sebelum itu, tahu nggak apa itu toleransi? Jadi, toleransi berasal dari bahasa Latin, toler, yang tulisannya T-O-L-A-R-E, toler. Itu. Jadi, toleransi adalah suatu sikap menghargai, menghormati pendapat orang lain, memberi kebebasan kepada orang lain atau kelompok lain seperti itu. Itu namanya toleransi. Nah, kita tahu ya, Indonesia itu kaya akan keberagaman. Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman suku, budaya, bangsa, agama, ras, dan lain-lain. Nah, tapi dengan semua keberagaman itu, Indonesia dapat mempersatukan semua rakyatnya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, karangan Empu Tangtular yang tertuang dalam buku Kitab Sutasoma. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, karya siapa? Empu Tangtular di buku Kitab Sutasoma, seperti itu. Nah, artinya tadi apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tuh, meskipun kita beda suku, bangsa, agama, ras, dan lain-lain, tapi kita tetap satu jua, satu bangsa Indonesia, seperti itu. Contoh sikap toleransi seperti apa? Misalnya ada dua orang namanya Jihan dan Amir. Nah, mereka ini berteman akrab. Jihan ini agamanya misalnya Konghucu, lalu si Amir agamanya Islam. Mereka bermain bersama. Nah, waktu memasuki jam untuk ibadah, jam sholat, Amir pergi untuk ibadah. Nah, si Jihan nggak boleh melarang Amir untuk ibadah, malah mengajak main, itu nggak boleh. Jadi kita harus memberi toleransi seperti itu. Itu contohnya ya, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Selanjutnya ada yang namanya kerjasama, kerja dan sama, kerja bersama-sama seperti itu. Jadi kerjasama itu adalah suatu usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama-sama. Jadi itu suatu kegiatan itu ya dilakukan secara bersama-sama, bukan satu orang. Kalau satu orang namanya kerja perorangan, tapi kalau secara bersama-sama lebih dari dua orang itu namanya kerjasama, seperti itu. Nah, contoh-contoh kerjasama, contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya adalah piket kelas. Piket kelas itu kalau di lingkungan sekolah. Lalu kerja bakti itu di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama ini harus dilakukan dalam bentuk yang positif loh ya, jangan yang negatif. Contoh yang negatif misalnya kerjasama dalam ujian, menghadapi ujian, kerjasama nyontek sama temennya, itu nggak boleh. Nah, kerjasamanya harus yang positif. Oke, nah itu tadi beberapa penjelasan yang kakak sampaikan, yaitu tentang kerjasama dan toleransi. Toleransi dan kerjasama. Oke, setelah ini akan ada bacaan, lalu akan ada soal. Kalian coba kerjakan di rumah ya, kerjakan di buku kalian masing-masing. Oke, untuk bacaannya kakak akan bacakan, kalian simak dengan teliti, lalu kalian jawab pertanyaannya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Judulnya Hari Raya. Di sini ada percakapan dari 5 orang. Kalian simak baik-baik. Tony, teman-teman, aku ingin tahu apa saja hari raya yang kalian rayakan menurut agama kalian masing-masing. Kalau aku dan keluargaku selain merayakan hari raya Natal, kami juga merayakan hari Paskah. Lalu Deli berkata, kalau aku dan keluargaku selain merayakan hari raya Idul Fitri, kami juga merayakan hari raya Idul Adha. Itu loh hari raya umat Islam yang melakukan kurban hewan. Lalu Nina menjawab, keluargaku selalu pulang kampung menjelang hari raya Idul Fitri loh. Lalu Tony menjawab lagi, aku juga suka pulang kampung. Seru ya perjalanan pulang kampung. Bagaimana dengan kamu, Made? Made menjawab, sama, aku dan keluargaku juga suka pulang kampung untuk merayakan
perayaan Galungan di Bali. Di kampung kami berkumpul bersama kakek dan nenekku. Lalu Lani menjawab, "Wah, betapa asiknya bisa pulang kampung. Kalau aku dan keluargaku sejak dulu sudah tinggal di sini. Jadi pada hari raya Imlek kami pergi bersama-sama ke kelenteng." Nah, itu tadi ada bacaan, ada dialog antar 5 orang teman. Lalu pertanyaannya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, apa perbedaan yang dimiliki 5 sekawan tersebut? Jelaskan. Nomor 1, apa perbedaan yang dimiliki 5 sekawan tersebut? Coba jelaskan. Nomor 2, bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan yang dimiliki? Nomor 2, bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan yang dimiliki? Dan terakhir, nomor 3, apakah kalian memiliki teman yang berbeda agama? Coba ceritakan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut. Jadi soal yang terakhir, apakah kalian memiliki teman yang berbeda agama? Ceritakan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut. Oke, itu tadi tugasnya. Nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Oke, thank you. I think enough from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.